Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan sedikit materi mengenai perkembangan negara maju dan berkembang. Yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, Dita Listiawardani, Amelia Juliana Sihombing, Gina Susanti, Neng Intan Nurdita, dan Winda Puspitasari. Yang pertama, ada keadaan alam negara Jepang. Letak dan batas negara. Letak astronomis, 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara, dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Lalu batas wilayah bagian barat ada Laut Jepang dan Selat Korea. Lalu di bagian utara ada Laut Okhotsk. Di bagian timur ada Samudra Pasifik. Lalu yang di selatan ada Laut Cina dan Laut Filipina. Bentang alam. Jepang adalah negara kepulauan yang terletak di Asia Timur, di timur Korea Selatan, dan di utara Taiwan. Negara dengan ibu kota Tokyo merupakan negara kepulauan dengan 4 pulau besar di Jepang. Letak Jepang di patahan lempeng tektonik membuat banyaknya pegunungan dan gunung berapi di Jepang. Gunung tertinggi adalah Gunung Fuji. Gunung ini terkenal karena bentuknya yang simetris dan lancip yang tertutup salju di puncaknya. Banyaknya gunung berapi ini membuat negara Jepang sangat subur. Meski cuaca dingin pada musim lain, padi dapat ditanam di negara Jepang pada musim panas. Namun, letak di patahan ini juga membuat Jepang rawan bencana alam seperti tsunami dan gempa bumi. Letak geografis Kepulauan Jepang berada di dekat pertemuan arus Oyashio dari kutub utara dan Kuroshio dari Pasifik. Pertemuan kedua arus ini membuat laut di dekat Jepang kaya akan plankton dan merupakan tempat penangkapan ikan yang kaya. Seperti yang diketahui, negara Jepang merupakan salah satu negara industri paling maju di dunia. Bahkan negara ini pernah menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Namun akhirnya dilewati oleh Amerika Serikat dan Cina. Dan saat ini perekonomian Jepang merupakan yang terbesar ketiga di dunia. Yang kedua ada sistem ekonomi negara Jepang. Jepang merupakan negara perekonomian ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina. Perekonomian negara Jepang pun sangat efisien dan bersaing dalam perdagangan internasional, khususnya di bidang industri. Namun, Jepang memiliki kelemahan dari segi produktivitas di bidang agrikultur, distribusi, dan pelayanan yang lebih rendah. Karakteristik Jepang sebagai negara yang memiliki kualitas sumber daya manusia terbaik mampu membuat mereka bangkit dari krisis. Jepang merupakan negara dengan sumber daya alam yang rendah. Dari situlah mereka belajar untuk mengandalkan kemampuan sumber daya manusia, terutama di bidang industri dan perdagangan. Alhasil, industri dan perdaganganlah yang mampu menolong perekonomian Jepang agar terus tumbuh dengan baik. Perekonomian di sektor jasa. Sekitar 3/4 dari total penghasilan ekonomi Jepang berasal dari sektor jasa. Untuk sektor jasa, Jepang mengandalkan perbankan, asuransi, real estate, bisnis eceran, transportasi, dan telekomunikasi. Untuk bidang transportasi, Japan Airlines merupakan salah satu andalan mereka. Japan Airlines diketahui merupakan salah satu maskapai penerbangan terbesar di dunia yang menjadi pilihan utama wisatawan baik lokal maupun internasional yang pergi ke Jepang maupun pergi keluar Jepang. Perekonomian di sektor industri. Sektor industri merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Jepang. Biasanya hasil industri Jepang diekspor ke negara lain, seperti produk-produk otomotif, elektronik, komputer, gadget, semikonduktor, besi, dan baja. Kemudian ada pula industri penting lainnya dalam perekonomian Jepang seperti petrokimia, farmasi, tekstil, dan makanan yang diproses. Yang ketiga, sistem politik dan pemerintahan negara Jepang. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan negara Jepang adalah monarki konstitusional.
Dapat diartikan bahwa Kaisar Jepang memiliki kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi. Jepang merupakan negara dengan sistem pemerintahan parlementer. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kaisar hanya merupakan simbol dan pemersatu rakyat. Itulah inti dari sistem dan bentuk pemerintahan Jepang. Sistem parlemen yang diterapkan pada pemerintahan negara Jepang adalah sistem parlemen dua kamar, yang mengikuti sistem parlemen yang diterapkan di negara Inggris. Anggota dari majelis rendah berjumlah 480 anggota yang akan dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan selama 4 tahun. Sedangkan majelis tinggi beranggotakan 240 orang dengan masa jabatan 6 tahun dan sama-sama dipilih langsung oleh rakyat juga. Bagi masyarakat yang telah berusia 20 tahun, diberikan hak untuk memilih sesuai dengan bentuk pemerintahan negara Jepang yang dibatasi oleh konstitusi, maka diberlakukanlah pemilu. Selanjutnya, sistem politik. Yang pertama adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif di Jepang dijalankan sesuai dengan kekuasaan parlemen atau diet. Sistem parlemen di Jepang menjalankan prinsip dua kamar yang biasa disebut dengan kokai, yang terdiri atas majelis tinggi dan majelis rendah. Dan yang kedua adalah lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif di Jepang dijalankan oleh kabinet. Anggota kabinet terdiri atas menteri-menteri terpilih dan perdana menteri. Di Jepang setidaknya terdapat 47 prefektur atau provinsi dan lebih dari 3.300 pemerintah daerah yang masuk dalam 47 prefektur. Pemerintahannya memiliki tanggung jawab atas yang pertama pelayanan publik, yang kedua pendidikan, yang ketiga pembangunan. Dan yang terakhir ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif di Jepang berada di tangan Mahkamah Agung, serta pengadilan yang lebih rendah dari Mahkamah Agung seperti pengadilan di setiap distrik, pengadilan tinggi, serta pengadilan sumir. Mahkamah Agung beranggotakan dari Ketua Mahkamah Agung yang didampingi oleh 14 hakim lain, yang mana semuanya ditunjuk oleh kabinet. Apabila terjadi kasus, biasanya akan ditangani oleh pengadilan distrik yang bersangkutan terlebih dahulu. Sedangkan pengadilan sumir akan menangani kasus pelanggaran lalu lintas dan sejenisnya. Yang keempat, ada sistem sosial budaya. Pada sistem sosial, ada kebiasaan bertamu. Seseorang yang mendapat undangan untuk berkunjung dari orang Jepang adalah sebuah kehormatan, sebab orang Jepang tidak sembarangan mengundang orang lain ke rumahnya. Jika mendapat hal istimewa ini, maka jangan lupa lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, datang tepat waktu. Semua orang tahu kalau masyarakat Jepang sangat menghargai waktu. Oleh sebab itu, jangan pernah datang terlambat apabila mendapat undangan untuk bertamu. Informasikan jam kedatangan kepada tuan rumah agar mereka dapat bersiap-siap. Kalau terlambat 5-10 menit, masih dimaklumi. Tapi jika lebih dari itu, sebaiknya memberi kabar. Dan jangan juga datang terlalu awal. Mereka tidak nyaman kalau tamunya datang terlalu tampil sebab kemungkinan makanan belum siap, ruangan belum rapi, dan sebagainya. Yang kedua, membawa bingkisan. Sudah menjadi kebiasaan orang Jepang untuk membawa kado bagi tuan rumah saat bertamu. Kado atau bingkisan ini disebut dengan nama omiyage. Biasanya, seseorang membawa makanan yang bisa dimakan bersama. Namun, jika ingin memberi benda kesukaan pun boleh. Jika membawa makanan, hindari untuk membawa atau memotongnya dalam jumlah 4 dan 9. Angka 4 dipercaya sebagai simbol kematian, sedangkan 9 erat kaitannya dengan penderitaan. Yang ketiga, izin tuan rumah. Orang Jepang tertutup kepada orang baru. Oleh sebab itu, jika ingin membawa teman yang tidak diundang, harus mengabarkan kepada tuan rumah dahulu. Tanyakan apakah mereka berkenan jika ada orang lain yang akan bergabung. Memang, mereka tidak akan mengusir orang yang tidak diundang, namun perilaku ini dianggap tidak sopan. Orang Jepang tidak nyaman apabila ternyata hidangannya kurang atau tempat duduknya tidak cukup. Yang keempat, lepas alas kaki. Setiap rumah di Jepang memiliki bagian area genkan atau pintu masuk ruang tamu. Di area ini, ada undakan lantai yang lebih tinggi. Sebelum menginjak lantai tersebut, lepaskan sepatu atau sandal dan rapikan di tepi genkan. Hadapkan alas kaki ke arah luar. Selain ini, menunjukkan sikap rapi, posisi tersebut memudahkan saat memakainya kembali untuk pulang. Yang kelima,
tata krama makan. Seorang tamu akan dibawa ke sebuah ruang duduk. Di sana ada sebuah bantal alas duduk yang disebut jabuton. Tunggulah tuan rumah untuk mempersilahkan duduk. Baru duduklah di atas jabuton dengan melipat kedua kaki ke belakang. Setelah itu, tuan rumah akan menyuguhkan hidangan. Makanlah setelah dipersilahkan dan jangan segan untuk memuji. Orang Jepang sangat suka apabila masakannya dipuji. Biasanya mereka mengatakan oishi atau umai sebagai bentuk ungkapan kelezatan hidangan. Yang terakhir ada sistem budaya. Salah satunya yaitu contohnya dari bagaimana cara orang Jepang untuk berkomunikasi. Kehidupan sosial budaya Jepang yang santun tercermin dari sikapnya saat berkomunikasi. Sikap Aiman Hyugen adalah ungkapan samar terhadap sesuatu. Ini merupakan makna implisit atau kode yang seharusnya dipahami oleh lawan bicara. Kadang mereka tidak enak untuk secara jujur melakukan penolakan. Adapun aijuchi adalah respon yang menunjukkan persetujuan seseorang atau saat mendengarkan percakapan. Adapun sikap lainnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membungkuk sebagai bentuk hormat atau ojigi. Nah, sikap membungkuk ini merupakan salah satu ciri khas dari orang Jepang saat berinteraksi dengan orang lain. Karena nyatanya budaya mereka itu meminimalisir kontak fisik secara langsung. Contohnya seperti berjabat tangan, mereka tidak lakukan. Nah, sebagai gantinya mereka membungkukkan badan sebagai bentuk hormat. Yang kedua, memberikan salam atau aisatsu. Nah, tak hanya dari membungkukkan badan, orang Jepang pun senang mengucapkan salam dan dilakukan dengan secara ikhlas dan tulus sesuai dengan situasi dan kondisi tersebut. Oleh sebab itu, seseorang yang mempelajari bahasa Jepang akan mengenal banyak ungkapan salam dalam bahasa Jepang. Contohnya seperti salam pertemuan, perpisahan, dan lain-lain. Yang ketiga ada memperkenalkan diri. Nah, sikap lain dari budaya Jepang yaitu memperkenalkan diri yang tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi di lingkungan bisnis dan pertemanan. Serta informasi yang diberikan biasanya seperti nama lengkap, nama panggilan, pekerjaan, dan masih banyak lagi. Yang keempat, kartu nama sebagai etika bisnis. Nah, pada poin ini, saling bertukar kartu nama merupakan etika bisnis yang sangat penting dan jangan dilupakan, karena biasanya ini merupakan hal yang sangat penting, terlebih bagi para petinggi yang bisa dijadikan untuk sarana menjaga hubungan bisnis. Lalu ada dua hal lain yang harus dipahami dari sosial budaya Jepang, yaitu yang pertama sikap uchi soto, yaitu merupakan tatanan tradisional orang Jepang yang menghubungkan dirinya dengan orang lain. Lalu yang kedua ada hone tatamae, yaitu keinginan dan perasaan seseorang yang sebenar-benarnya. Keduanya sangat penting dalam interaksi sosial di tengah masyarakat Jepang. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.